Hai teman-teman, balik lagi ke channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film robot yang memiliki kasih sayang layaknya manusia. Robot ini menciptakan manusia mulai dari embrio dan merawatnya sampai dewasa. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja bahas filmnya. Di awal film, kita akan ditempatkan di UNU HWK, di fasilitas populasi Harib pertama punahnya manusia akibat perang saudara yang membuat kehidupan di muka bumi menjadi kacau dan musnah. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan pada robot yang sedang membuat robot. Robot yang sedang dibuat ini bernama Mother. Kemudian, Mother ini mengambil embrio yang berada di sebuah kapsul. Film ini tidak dijelaskan mengenai embrio tersebut, entah dari hasil kloningan atau berasal dari manusia terakhir di muka bumi, atau dari hasil karya ilmiah. Namun secara harfiah, embrio akan tercipta jika sel sperma bertemu dengan sel telur, dan disitulah akan terciptanya sebuah embrio. Lanjut, embrio yang ada di dalam tabung tadi, dengan secara ajaib, embrio itu berkembang dengan cepat dan menjadi bayi perempuan yang lucu. Bayi perempuan tadi bernama Putri. Kemudian Putri menangis kencang, dan layaknya manusia, Mother menggendong Putri dan membuatnya tenang dan memejamkan matanya. Di sini, kita bakalan bisa melihat ketulusan dari Mother dalam mengurus bayi manusianya, hati ke hati antara anak dan ibu. Yang seperti kita ketahui, bayi akan merasa tenang jika berada di pelukan ibunya. Meskipun ibunya adalah sebuah robot yang secara logika itu adalah logam yang tidak memiliki hati. Hari terus berjalan, perkembangan Putri sangatlah baik, dan Mother mengajarinya semua tentang manusia, mulai dari tata krama, tata boga, dan medis. Sekalipun Putri kecil bertanya kepada Mother, kenapa Mother tidak menciptakan manusia lagi untuk temannya. Kemudian, beliau menunjukkan ke sebuah ruangan penyimpanan embrio yang berjumlah 6.300 lebih embrio yang siap dikembangbiakan. Tetapi di sini Mother menjelaskan kalau dia membutuhkan waktu untuk belajar banyak agar dapat membesarkan seorang anak, dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan oleh seorang robot. Dan ia berkata, ini adalah hal yang tersulit. Kemudian Mother berjanji, jika Putri sudah besar dan dewasa, beliau akan menciptakan seorang adik kecil untuk Putri, agar Putri bahagia dan juga merasakan kasih sayang sesama manusia. Scene berganti. Tibalah pada hari 13.360 hari, dan sekarang Putri kecil sudah menjadi gadis remaja yang cantik dan cerdas. Mother mengajarinya banyak tentang kehidupan manusia dan cara menolong manusia yang sedang sakit di bidang kedokteran. Putri bertanya kepada Mother, bagaimana aku bisa membantu seorang kalau aku tak tahu sifat orang tersebut? Bagaimana jika orang yang aku tolong itu penjahat atau pembohong atau pembunuh? Kemudian Mother menjawab, menolong sesama manusia adalah sebuah kewajiban, dan setiap manusia berhak hidup dan merasa bahagia. Segala sesuatu yang baik diajarkan oleh Mother ke Putri untuk membuat Putri tidak kehilangan empati dan kemanusiaan, walaupun ia tidak tinggal bersama manusia. Scene berganti. Tiba-tiba listrik di tempat mereka mati, dan Mother yang pada dasarnya robot itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Putri pun mengeceknya dan mendapati sebuah kabel yang sudah putus digigit oleh tikus. Putri pun segera memperbaiki kerusakannya dan segera memberikan tikus tersebut kepada Mother. Namun, beliau sangat ketakutan karena tikus itu berasal dari luar ruangan dan kemungkinan sudah terkontaminasi udara di luar dan membawa virus dari luar. Namun Mother sendiri tidak menjelaskan ke Putri tentang virus itu sendiri, dan ia langsung membakar tikus tersebut. Putri yang mengetahui bahwa di luar sana masih terdapat kehidupan, ia pun merasa penasaran sebenarnya apa yang terjadi di luar sana. Dia secara diam-diam mencoba membuka pintu gerbang yang belum pernah dipegangnya. Dengan gugup, ia pun membuka satu persatu pintu gerbang. Namun di saat dia mendekati ke pintu terakhir, ia mendengar seseorang meminta tolong. Sontak hal itu membuat Putri panik sekaligus senang, karena memang selama hidupnya ia belum pernah melihat manusia lain. Dan hal itulah yang dikatakan Mother selama ini. Putri membuka pintu dan berusaha menyelamatkan wanita itu. Tiba-tiba alarm pun berbunyi dan membuat Mother berlari cepat ke arah Putri. Hal itu membuat Putri ketakutan dan dia berusaha untuk menyembunyikan wanita tersebut. Putri membawa manusia itu masuk dan menyembunyikannya di suatu ruangan di tempat mereka. Hari itu,
Putri sedang melakukan ujian, dan Putri memilih untuk tidak mengikuti ujian. Dan ia berniat untuk menemui wanita yang diselamatkan olehnya itu tempo hari. Putri menghampiri wanita itu, dan ia mendapati wanita itu telah pingsan, dan Putri menemukan sebuah senjata di dalam tasnya. Karena Putri tak mau ada senjata di rumahnya, kemudian Putri menyimpan senjata tersebut. Setelah Putri menyadarkan wanita tersebut dan mengajaknya untuk bersembunyi di sebuah ruangan bawah tanah, wanita itu bernama Jane. Kemudian Putri menyadari bahwa Jane terluka. Ia pun segera mencari obat untuk membantu Jane. Di tengah pencariannya, tak disangka-sangka, tiba-tiba Mother lewat dan masuk ke dalam ruangan. Jane terkejut dan ketakutan ketika melihat sebuah robot berjalan di depan mukanya. Putri menghampiri Jane, dan Jane dengan panik menanyakan di mana senjatanya dan mencoba menyakitinya. Mother yang menyadari bahwa di ruangan ujian itu tidak ada Putri, lantas ia mencari Putri dan dengan berteriak-teriak memanggil namanya. Kemudian Putri yang merasa dirinya terancam, Putri pun berteriak memanggil ibunya, dan dengan cepat Mother berlari ke arah Putri. Jane mengambil senjatanya dan menembak Mother beberapa kali, hingga akhirnya Mother berhasil melumpuhkan Jane. Dan malah Mother tidak marah akan kejadian tersebut, dan ia berniat ingin mengobati luka pada Jane yang kondisinya sudah semakin parah. Tetapi Jane yang memiliki trauma terhadap robot tak mau mendekat dan malah menyuruh Mother untuk keluar sekarang juga. Mother yang memiliki sifat marah, kemudian ia hanya meninggalkan sebuah obat dan menyuruhnya mengobati dirinya sendiri. Kemudian di sebuah ruangan, Putri bertanya kepada Mother, kenapa ia meninggalkan Jane? Mother pun menjawab, semua obat-obatan yang dia butuhkan ada di ruangan itu, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia menjelaskan bahwa mereka harus menenangkan situasi ini, hingga tamu mereka merasa aman di tempat ini. Mother pun berbicara sambil memegang tangan Putri. Scene berpindah ke Jane yang mengalami infeksi darah, karena terdapat sebuah peluru yang bersarang di lengannya, dan harus segera menjalani operasi. Kemudian, Mother berinisiatif untuk melakukan operasi, dan Jane tetap dengan pendirian. Ia tak mau Mother menyentuh Jane, dan malah menyuruhnya menjauh. Kemudian, Putri yang memiliki hati yang baik dan ilmu kedokteran yang telah diajarkan oleh Mother, ia menawarkan untuk akan melakukan operasi. Namun Jane tidak mau dibius dan memilih tetap sadar walau sedang dioperasi. Operasi pun berhasil, dan Jane terlihat muntah-muntah karena melihat darah. Kemudian Mother memberikan selamat karena ini adalah pengalaman medis yang pertama dan pekerjaan yang sangat bagus oleh Putri. Dan Jane pun akhirnya tetap pingsan karena tak mampu menahan rasa sakit. Pasca operasi, Putri memeriksa tas dari Jane dan menemukan sebuah buku yang memiliki gambar sketsa wajah beberapa orang. Lalu, Jane berterima kasih kepada Putri atas bantuannya kemarin karena kondisinya sekarang semakin membaik. Kemudian Jane memperkenalkan beberapa orang yang ada di dalam buku sketsa tersebut. Dan Putri pun nampak senang dan menyuruh Jane mengajak mereka semua untuk ke rumahnya. Dan ia berbicara bahwa di tempat ini cukup banyak makanan dan tempat berlindung yang aman. Namun Jane mengatakan hal buruk tentang Mother. Ia mengatakan disinilah tempat neraka, di mana ia melihat banyak robot-robot membunuh dan membakar bayi, dan banyak orang-orang yang kelaparan. Putri pun kaget karena selama hidupnya ia dirawat oleh robot yang baik hati. Bahkan Putri tidak pernah sedikit pun disakiti oleh Mother. Di sisi lain, Mother sedang melihat mereka berdua. Kemudian, pada malam hari, tepat tanggal ulang tahun Putri, Mother pun menepati janjinya kepada Putri, yaitu ia akan memberikan Putri seorang adik untuknya. Mother pun menempatkan embrio di sebuah tabung dan hanya membutuhkan waktu 24 jam. Putri menunggu adiknya lahir dengan sangat bahagia sambil memandangi embrio tersebut. Di malam hari, Putri yang penasaran dengan semua yang dikatakan Jane, ia sembunyi-sembunyi membuka perangkat penyimpanan milik Mother dan menemukan bahwa ada data anak lain yang dilahirkan Mother sebelum Putri dilahirkan, dan ada beberapa embrio yang telah hilang dari tempatnya. Putri pun mengecek tungku pembakaran, lalu ia menemukan sebuah tulang rahang dari manusia. Putri pun kecewa bahwa semua yang dikatakan Jane itu benar, dan Mother bukanlah seorang robot yang baik hati. Putri membulatkan tekad untuk melakukan pelarian tepat pada malam hari, dan Putri berniat mengambil adiknya terlebih dahulu. Dan hal itu ternyata sudah disadari oleh Mother. Kemudian Mother dengan sengaja mengunci Putri di ruangan itu dan segera menuju ke kamar Jane. Dan disitulah ia menunjukkan sebuah rekaman percakapan Jane dan Putri. Ternyata selama ini percakapan Jane dan Putri direkam oleh Mother. Dan Jane yang mengetahui semua itu sontak terkejut dan menyerang Mother menggunakan potongan keramik yang telah ia siapkan sebelumnya.
Namun, Mother sangatlah kuat. Ia kemudian berhasil memojokkan Jane dan menusuk lukanya kembali hingga darah mengucur deras di lukanya. Putri yang masih terkunci di ruangan itu mencari cara untuk keluar dan akhirnya ia berhasil keluar dari ruangan itu dengan membekukan pintu kaca dan memancing sensor kebakaran dan membuat alarm aktif. Mother yang mendengar alarm segera keluar dan menghampiri lokasi tersebut. Setelah berhasil dari ruangan itu, dengan mengganjal pintu menggunakan sebuah meja, kemudian kejar-kejaran pun tak bisa dielakkan, hingga pada akhirnya mereka bertemu setelah mereka berhasil menuju ke gerbang terakhir. Namun saat Putri ingin membuka pintu secara otomatis dengan kode keamanan, Mother pun segera menghampirinya dan mengatakan itu akan sia-sia. Dengan refleks, Jane menyandera Putri dan mengancam akan membunuh Putri jika pintunya tidak dibuka. Dan kembali, kita akan dibuat tercengang karena dengan rasa cinta seorang ibu yang telah melihat anaknya terluka. Mother pun membuka pintu dan membiarkan mereka keluar. Disinilah kasih ibu sepanjang masa. Saat mereka keluar, mereka mendapati sebuah lahan kering berpasir tanpa menunjukkan kehidupan sedikit pun. Mereka berjalan berhari-hari hingga sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu sebuah pantai yang hanya ada seekor anjing. Kemudian Putri bertanya kemana yang lain, kemana Shane yang sempat dijanjikan oleh Jane. Dan Jane mengatakan yang sebenarnya, yang terakhir adalah manusia. Tidak ada lagi manusia lagi yang ada di sini. Dan yang dikatakan Jane selama ini adalah kebohongan. Mereka semuanya sudah mati. Putri yang mendengar jawaban itu pun menjadi kecewa dan menyesal karena ia telah pergi meninggalkan Mother dan adiknya. Putri pun memutuskan untuk kembali menemui Mother dan adiknya. Putri berjalan ke rumahnya selama berhari-hari. Saat dirinya sudah berada di depan rumahnya, disitulah terdapat banyak robot penjaga yang menyambutnya. Tetapi saat dirinya akan masuk, semua robot penjaga itu membukakan dirinya jalan, layaknya pasukan yang menyambut putri rajanya. Putri masuk dengan membawa kapak di tangannya sebagai alat perlindungan diri. Saat dirinya masuk ke sebuah ruangan, Putri melihat Mother yang sedang menggendong adiknya dengan penuh perasaan. Mother di sini tidak terlihat marah dan malah menyambut Putri dengan rasa syukur karena melihat Putri masih sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini Putri menanyakan tentang anak-anak yang pernah diciptakan Mother dan kenapa anak-anak tersebut dibunuh. Dan disinilah Mother menjelaskan bahwa anak-anak yang dia ciptakan itu tidak sempurna dan mempunyai kekurangan, mulai dari cacat mental, fisik, dan keterbelakangan yang lainnya. Dan sebagai robot, dia tidak mentolerir kesalahan tersebut karena dia diprogram hanya untuk menciptakan manusia yang memiliki standar. Putri yang mendengar itu lantas mengambil adiknya dari gendongan Mother dan berniat untuk melarikan diri lagi. Saat Mother mengejarnya, Putri berhasil menahan Mother dengan pintu otomatis dan menyebabkan kaki Mother tersangkut dan tidak bisa bergerak. Di sini, terlihat robot-robot pasukan yang ada di depan mencoba untuk bergerak masuk membantu Mother, dan Putri mengancam Mother dengan senjatanya. Tetapi Mother menjelaskan bahwa itu tidak akan mengubah apa-apa, karena robot-robot yang ada di luar itu adalah dirinya, dan dia mempunyai komando untuk semua robot tersebut. Akhirnya, Putri pun menjelaskan bahwa dirinya sudah dewasa, dan dia dapat mengurus semua yang ada di tempat itu, mulai dari menciptakan manusia yang lain, mengenai mereka dan merawat mereka, mengajari mereka hingga tumbuh menjadi anak yang pintar sepertinya. Akhirnya, Mother pun menyerah dan menyuruh Putri untuk menembak dirinya, dan ia berkata kepada Putri bahwa dia tetaplah putrinya. Putri pun menembakkan senjatanya tepat di bagian dada dari Mother, dan Mother pun rusak dan tidak bisa bergerak lagi. Scene selanjutnya berpindah ke pantai tadi, di mana di sana terdapat Jane yang didatangi oleh Mother. Mother pun berkata kepada Jane bahwa tempat ini yang kau janjikan kepada putriku. Mother pun menutup pintu, dan film pun selesai.